home screen. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar Primavera P6 dengan pokok bahasan membuat kalender. Ada 3 macam kalender yang tersedia di Primavera, yaitu kalender global, kalender sumber daya, dan kalender proyek. Tetapi di sini kita hanya akan membuat 2 macam kalender saja, yaitu kalender global dan kalender proyek. Kalender sumber daya akan dipelajari tersendiri di video yang lain. Peranan kalender sangat penting, karena dengan kalender kita dapat menentukan hari kerja dan jam kerja, juga hari-hari libur nasional ataupun hari libur yang lain. Dengan demikian, semua hitungan dalam Primavera yang terkait dengan waktu atau tanggal akan berhubungan dengan kalender yang digunakan. Sebelum membuat kalender, kita perlu tahu mengenai pengaturan preferensi pengguna atau user preference sesuai dengan proyek terkait. Di antaranya mengenai format unit dan format waktu dan keterkaitan antara activity duration dengan kalender. Perlu dipahami pula bahwa Primavera P6 ini adalah hourly scheduling application. Maksudnya di dalam database Primavera, activity duration disimpan dalam satuan hours atau jam. Sekarang kita buka program Primavera. Sebelum membuat kalender, kita buka dan atur terlebih dahulu user preference-nya atau preferensi pengguna, terutama yang akan terkait langsung dengan kalender, yaitu time unit dan dates. Kita buka user preference. Nah, di sini ada di dalam time units ada unit format. Ini digunakan untuk resource hours, biasanya satuannya hour. Kemudian duration format digunakan untuk activity dan resource duration, biasanya digunakan day. Kemudian units per time format digunakan untuk resource. Kemudian kita buka dates, tanggalnya, format tanggal. Di sini kita bisa tentukan format sesuai dengan standar di mana kita bekerja. Apakah bulan, tanggal, dan tahun, atau tanggal, bulan, tahun, atau tahun, bulan, tanggal. Terserah preferensi masing-masing dalam mengatur format tanggal ini. Selain itu, perlu diatur pula admin preference, karena Primavera yang digunakan ini standalone, jadi kita bisa mengatur admin preference. Tetapi apabila yang digunakan bukan standalone, multi-user dari server, tentunya yang bisa mengatur hanya super user atau administrator yang diberi kewenangan untuk punya akses di admin preference-nya. Kita buka admin preference dari general. Di sini ada code separator, kemudian starting day of week. Nah, di sini penting karena terkait dengan mulainya kerja dari suatu periode tertentu untuk membuat laporannya. Misalnya dalam laporan satu periode atau 1 minggu hari kerja, mulai hari Senin, kemudian selesai hari Minggu. Reportnya dibikin akhir minggu. Jadi report di week ending hari Minggu atau cut off date-nya hari Minggu. Juga nantinya untuk data date dari scheduling Primavera di hari Minggu juga, karena ada konsistensi. Kemudian selanjutnya activity duration. Ini defaultnya di sini 1D, 1 hari. Bisa juga diganti angka lain, terserah mau dibikin berapa sesuai dengan preferensi si admin tersebut. Kemudian bagian time period. Di sini ada hours per time period. Bisa diisi. Kemudian di bawahnya ini kita tick
supaya use assign calendar to specify the number of work hours for each time period. Jadi nanti akan digunakan kalender untuk menentukan jumlah jam kerjanya setiap time period. Kita close terlebih dahulu, kemudian kita buka kalender. Enterprise Calendar. Di sini terlihat ada 3 macam kalender, yaitu global, resource, dan project. Di sini kalender project masih abu-abu, belum aktif karena project belum dibuka. Jadi untuk mengaktifkan kalender project ini harus ada project dulu yang dibuka. Sebagai contoh, kita akan membuka tes project 1. Nah, ini sebagai gambaran bahwa setting kalender itu sangat penting. Misalnya ini original duration semua 1D atau 1 hari semua, tetapi gambarnya berbeda-beda, grafiknya berbeda, karena ada setting untuk 8 jam per hari, 10 jam per hari, dan lain-lain. Jadi di sini yang atas itu untuk global kalender, yang bawah untuk project kalender. Ini mirip, hanya berbeda, satunya global, satunya project. Kalau original durationnya, formatnya hours, tentu angka-angka ini akan berbeda. Walaupun kalau di satuan hari atau D, semua nilainya sama. Kita coba kalau misalnya menggunakan satuan hour. Edit, user preference, kemudian type unit, kita pilih ini hour. Nah, di sini baru terlihat ada yang 8, ada yang 10, ada yang 22, jadi berbeda-beda. Inilah pentingnya men-setup atau menentukan terlebih dahulu kalendernya supaya perhitungannya bisa lebih akurat. Ini kita close terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke project yang dibuat di video sebelumnya, yaitu project PT ABC. Pertama, kita akan buat kalender global. Kalender global ini bisa digunakan di semua aktivitas yang ada di project mana saja. Jadi bisa lintas project, bisa lintas EPS. Kita klik Enterprise Calendar. Di sini sudah muncul beberapa kalender global dan akan kita buatkan kalender global untuk PT ABC. Kita klik Add, kita klik plus, kemudian kita tulis PT ABC Global. Kita jadikan default dari kalender globalnya. Kita close dulu, kita tes apakah sudah jadi default. Ya, sudah jadi default. Kemudian kita modifikasi. Kita lihat di sini hari kerjanya dari Senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtu libur. Rencana kita misalnya akan menjadikan hari Sabtu hari kerja biasa dengan waktu kerja 8 jam per hari, sama dengan hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kita klik work week. Di sini terlihat hanya sampai Jumat yang ada jamnya. Kita hari Sabtu kita tambah dengan 8 jam juga. Kita klik OK. Nah, di sini sudah menjadi standar hari kerjanya hari Senin sampai dengan Sabtu 8 jam per hari. Sekarang kita tentukan hari-hari libur nasional sesuai dengan ketentuan resmi dari pemerintah. Misalnya saja 1 Januari. Ini kita jadikan hari libur. Atau mungkin 25 Desember. Jadi hari libur juga. Jadi bisa dicari hari-hari libur lain di tanggal yang sudah
disetujui secara resmi oleh pemerintah untuk menentukan non-work atau hari libur secara resmi yang ada di kalender yang kita bikin ini. Sekarang kita lihat detailnya. Apabila dilihat dari detail, hari Senin di sini 8 jam tetapi belum ada jam istirahatnya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis juga belum, Jumat, Sabtu sudah ada. Nah, hari Senin sampai Kamis kita tambah jam istirahatnya. Senin sampai Kamis kita blok. Hari Senin sampai Kamis jam 12 sampai jam 1 perlu istirahat. Nah, di sini sudah berubah, kita klik OK. Nah, sudah jadi sama, ada jam istirahatnya antara jam 12 sampai jam 1, jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dari sini sudah jadi kalender global yang kita buat untuk PT ABC. Kemudian di default project kalender di sini kita ubah ke ABC Global. Jadi ABC Global sudah ada di defaultnya. Selanjutnya kita akan membuat kalender project. Tetapi sebelumnya perlu kita buka projectnya supaya bisa kita set kalendernya sesuai dengan yang kita rencanakan. Open project. Di sini project sudah terbuka. Kemudian kita bikin kalender projectnya, enterprise, kalender, kita pindahkan ke project, kita klik add, kita ambil dari PT ABC Global, kita klik tanda plus, kemudian kita tulis PT ABC Project. Prosedur modifikasi atau cara-cara modifikasi mirip atau boleh dibilang sama dengan memodifikasi kalender globalnya. Kita buat sekarang kalender projectnya. Nah, karena tadi ngambilnya dari PT ABC Global yang sudah kita set menurut rencana kita, seharusnya kalender project PT ABC ini sudah sesuai dengan apa yang kita set tadi. Tapi sekarang kita cek satu-satu. Misalnya tadi ada hari libur 1 Januari atau 25 Desember, ini juga libur, 1 Januari libur juga. Jadi sama. Kemudian detailnya, Senin juga sudah ada jam istirahat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah ada. Jadi pada prinsipnya ini sudah sama dengan yang kita set di kalender global, hanya statusnya sekarang sebagai project calendar. Dan di sini ada tertulis inherit holidays and exceptions from global calendar PT ABC Global. Jadi yang kita set di kalender global PT ABC diwariskan atau di copy paste ke sini. Sekarang kalender project sudah kita bikin, kita close. Nah, nantinya akan kita gunakan kalender project ini untuk aktivitas-aktivitas yang ada di schedule yang akan kita bikin. Pembahasan tentang kalender di Primavera saya kira cukup sekian dulu, dan apabila dirasa isi video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silahkan ditulis komen, juga like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain
Mungkin mereka juga membutuhkan informasi dalam video ini, video seri belajar Primavera P6, khususnya untuk membuat kalender global dan kalender project. Terima kasih telah menonton video ini dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup.